bond that never lose. There's only bond that never Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi berhubung banyak banget yang request untuk ngebahas kayak permasalahan. Jadi kayak kita mengucapin makasih dulu nih untuk respon yang positif banget. Masya Allah. Masya Allah. Mau nyemangatin ya Ki ya buat yang lagi berjuang juga, lagi tapi ternyata banyak banget pas kita bacain ya komen di YouTube yang tayangan announcement, tayangan yang kita dari awal aku sama Irwan berjuang gitu. Ternyata di bawah tuh aku bacain komen-komennya kan, banyak banget ternyata aku nggak sendiri dan banyak banget yang lagi berjuang di luar sana. Jadi aku sangat mengapresiasi sih semua antusiasmenya dan alhamdulillah aku jadi aku malah bersyukur banget kemarin kepikiran mau mendokumentasikan semua momen aku dan aku share ke kalian. Alhamdulillah responnya positif dan bermanfaat insya Allah. Tapi di balik itu aku juga pas baca jadi kayak yang oh ternyata ya maksudnya gue nggak yang terparah nih gitu loh, maksudnya kayak ada yang udah 15 tahun, 12 tahun gitu. Orang beda-beda banget. Nah tapi yakin Allah itu saking sayangnya sama kita ya, karena kita kuat, kita dikasih ujiannya tuh lewat sini gitu. Mungkin kalau misalnya Shirin yang dikasih ujian kayak aku, mungkin Shirin nggak kuat gitu kan. Kita selalu husnuzon aja sama Allah, dan aku doain mudah-mudahan teman-teman yang lagi berjuang yang sampai hari ini belum dikabulkan sama Allah, insya Allah dalam waktu dekat bisa terwujud doanya. Amin ya Rabb. Nah, maksudnya dulu kayak orang kan banyak yang nanya nih, sebenarnya kan kamu nggak sendirian ya. Kalau aku sama Wisnu kan tipikalnya yang kayak Wisnu 1 bulan gue udah head panik, baru 1 bulan nikah, udah panik, gue bilang kan gitu baru 1 bulan nikah gitu. Itu pun dia sempat cerita yang kayak aku dosa apa ya, aku salah apa kayak lebay banget. 1 bulan, aku bilang ini kita baru banget gitu. Tapi kan emang beda-beda kan, karena Wisnu tuh dari awal nikah tuh kayak ngebet banget mau langsung punya anak gitu kan. Cuman maksudnya kan nggak gampang ya gitu Ki. Maksudnya kayak jujur kayak aku jadi kayak beban loh setiap ya bersyukur. Tapi jujur kayak beban kayak setiap aku hamil aku bingung ngasih tau kamu. Oh lo pernah kayak gitu ya? Tapi gue juga gak ngerasa sih, maksudnya kayak pas Shirin positif lagi seneng banget gitu. Cuma kayak ada satu sisi kayak reminder buat gue, kok gue belum juga ya, ada kayak gitunya pasti. Iya, aku tuh kayak lo jadi gak enak gue. Ya gak apa-apa tau. Jadi yang hamil pertama ya udahlah ya, kalau hamil pertama kayak semuanya happy gitu kan. Terus dalam hamil kedua gue kayak yang aku nggak stoknya gimana gitu kan. Terus udah hamil kedua. Nah hamil ketiga aku memang gak nyangka banget kan, malah sampai aku nangis gitu. Tapi di situ aku udah pernah jelasin juga di episode yang lainnya. Aku pernah bilang kayak di luar sana termasuk Kia banyak orang yang berjuang banget mau punya anak, tapi ada juga orang yang dikasih mepet-mepet kayak aku malah nangis. Dikasih hamil karena kayak belum ready gitu. Tapi pas anaknya lahir kayak Masya Allah sih, ya ready aja sih sebenarnya gitu. Maksudnya tapi makanya kayak problem orang tuh beda-beda banget gitu. Belum dikasih anak, ada ujiannya di situ. Dikasih anak pun pasti ada ujiannya juga di situ. Nah, kita bacain beberapa yang aku mau bacain ke Kia, mungkin Kia udah baca atau tapi ini kayak untuk penyemangat semuanya. Kayak aku seneng tahu konten-konten tentang kehamilan, tentang program, karena kayak sesama perempuan itu tuh memang harus saling menyemangati, bukan saling nyindir. Kayak bukan nyindir masalah belum punya anak atau segala macam, tapi kayak saling nguatin gitu loh. Nih kayak gini ya, maaf banget. Aku maksudnya kayak insya Allah aku udah di posisi yang kuat banget kemarin ya sebelum aku hamil gitu. Tapi
kayak menurut aku kenapa sih harus kayak komen kayak gitu ya, dibalik kayak misalnya nanya kapan, itu udah basi lah ya, maksudnya tuh banyak banget yang kayak gitu kapan, which is kalau ada tombol apa kayak mau enggak gitu, kita juga pengen kayak gitu, tapi kan nggak bisa, itu kan semua udah ciptaan Allah, itu kehendak Allah semua. Ya maksudnya kayak aku sih, maksudnya Terus nggak ada yang komen kayak gini pas gue hamil nih kemarin gitu, sampai komen, wah selamat ya udah akhirnya hamil juga udah 10 tahun, baik sih gitu ya, aku ikut bersyukur gitu, aku 10 tahun tapi anaknya udah 3, tetep tetep kayak gitu, nggak tahu gue yang kesensian atau yang kayak, maksud gue gini, oke, ke gue udah kuat insya Allah, tapi maksudnya kalau ini terjadi sama mungkin yang bukan public figure yang terbiasa sama nerima omongan-omongan negatif yang nyinyir gitu, kan kita udah terbiasa kan, kita udah ya, tapi buat apa pakai embel-embel ya, tuh buat apa kita di gitu. industri ini tuh udah dari kita SMP gitu, ibaratnya udah terbiasa sama hal kayak gini. Ini maksudnya buat yang lain ya. Ini misalnya nih contoh, misalnya ya tuh temen atau ipar atau apa gitu, misalnya di lingkungan keluarganya gitu, lo digituin gitu loh, pasti kan ada rasa gimana kan, janganlah gitu kan kita. Maksudnya, aku juga ngadepin kayak, aku bingung sih, maksudnya beragama nih, percaya kalau misalnya anak itu semua takdirnya Allah gitu kan. Tapi nanyanya kayak gini, kayak kok Kia belum sih, kalah sama adiknya sudah. Nah, itu gue pernah digituin. Gue kayak sering kata Irwan, dan di depan muka gue. Di depan gue, coba aku kan awkward ke Kianya. Aku juga kayak kesel sama orangnya, kayak lo nanya kalah sama, emang kita berantem ya kan? Emang ini apa sih? Kompetisi. Emang kompetisi yang bisa kita usahakan. Itu enggak maksudnya banget. Kayak kita minta hasilnya tuh kita bisa pilih gitu. Iya, jadi maksudnya aku nih, kalau aku kayak saran dari yang udah kita alamin, kayak coba lebih jaga perasaan orang lain gitu, jaga perasaan sesama perempuan, gak usah ditanya-tanya mulu. Kalau misalnya doain, nggak sengaja, kayak aku pernah nih nggak sengaja kayak gitu, oh iya anaknya mau, aku itu gue minta maafnya banget. Dari situ aku nggak mau nanya-nanya lagi di masalah anak, karena kita nggak tahu itu orang lagi program atau lagi apa, jadi kayak kecuali dia buka omongan kayak doain ya, aku belum dikasih, gue bilang iya masya Allah, I mean, Allah like mind your own business gitu loh, kan tipikalnya, ya maksudnya kebanyakan nih kita tuh kayak yang nanya kapan nikah, kayak basa-basinya itu sebenarnya nggak perlu kayak gitu, kan bisa nanyain masalah yang lain gitu, nanyain kabar dia, terus udah gitu pas orang itu buka omongan gitu, baru kita buka omongan yang lain, yang kita sambut dari omongannya dia gitu. Mungkin loh. kalau nikah kayak gitu-gitu orang masih kayak bercandaan. Gak sih. juga deh, teman gue ini ada yang belum nikah. Bayangin ya, misalnya gini, sebeban loh kayak gue, kalau gue nantiin punya anak kan, ada teman gue yang sampai sekarang nantiin punya jodoh. Sedih loh dek gitu, maksudnya kayak gue nih diundang ke acara baby showering orang, gue gak pernah datang karena gue sedih. Gue nggak bisa bawa anak gue sendiri, mau ngapain gue di sana ngeliat anak-anak orang gitu kan, kayak aneh. Nah sama halnya dengan yang masih nyari pasangan gitu loh, udah misalnya udah seumuran sama gue gitu, terus udah gitu temenan sama gue udah lama, pas gue kayak undang acara anniversary atau ke wedding apa gitu kan dia sedih gitu lah, sama gitu, mereka juga punya perasaan. Maksudnya mungkin lebih kayak jodoh kan juga kita nggak bisa pilih, menjaga kata-kata gitu, maksudnya menjaga kata-kata kayak misalnya, wah sering banget kayak di komen aku aja kayak, Mbak melahirkan terus, jahat banget sih sama kakaknya, kayak itu aneh banget sih. Kenapa? Itu kan takdir Allah gitu, kayak nggak bisa gitu juga gitu. Aku juga kayak berusaha setiap hari, berusaha gimana caranya aku jaga perasaan Kia. Jadi kayak aku melibatkan semua tentang anak-anak aku, Kia di situ kayak gitu. Jadi kayak, dan aku pun anak-anakku semua manggilnya Mami Kia gitu, dan aku nggak mau nyakitin perasaan sama sekali. Tapi kok orang lain kayak nanyanya nggak pakai filter gitu. Ini bukan buat Kia aja sih, cuman kayak aku baca kan banyak banget yang lagi makanya program. ini kita bisa kayak share kayak gini karena kita dapat banyak banget cerita di YouTube kita. Kita langsung aja bacain ya sekarang. Oke.
Buat kalian di luar sana yang mungkin pernah ngalamin hamil di luar nikah atau bahkan sudah nikah tapi tega gugurin kandungan atau membuang bayi. Karena berbagai masalah, kalian harus jaga baik-baik titipan Tuhan. Mau itu hasil di luar nikah atau sesudah nikah, dia bayi yang gak salah. Tunggu. Jangan ini dulu Dede kayaknya. Maksudnya yang dia curhat buat diri dia Nggak sendiri apa-apa. Ini gue sekalian mau cerita. Nggak, abis ini itu. Maksudnya ini, dan ini tuh banyak banget komennya. Maksudnya kayak orang tuh gini loh, di luar sana banyak pasangan yang pengen buat punya anak. Tapi banyak banget juga orang yang buang anaknya gitu loh. Kayak aku punya pengalaman nih. Gue kan pernah ditipu sama, bukan ya udahlah ya. Terus gue ke kantor polisi nih, ya kan. Cuman mau ngasih tahu, Pak saya selama ini ditransfernya itu palsu semua gitu kan. Terus tiba-tiba di bawah disuruh nangis, bayi kan. Gue bilang, Pak itu bayinya siapa? Terus ditunjukin dong fotonya. Di dekat rumah gue tuh, gue di Bintaro. Di got di plastik. Itu gue nangis, gue langsung lupa loh. Gue ditanya Mbak transferan gini, Pak saya gak bisa mikir lagi Pak, saya baru melahirkan Sophie. Gue baru melahirkan Sophie ya say. Dan gue ngomong sama polisinya agak lama, jadi maaf ya ASI gue lagi bengkak banget. Gue bilang, Pak boleh nggak saya susuin aja, anaknya nangis terus pas diliatin tuh udah kayak mau biru karena nggak ada susu kan. Aduh, gue tuh yang kayak ya Allah ini orang tuh kenapa sih Kak, maksudnya kenapa sih kayak nggak dikasih sama orang gitu, lu jangan tinggalin di got atau gimana, apapun itu sebenarnya nggak baik ya. Cuman udah deh kalau ngomong kayak gitu sakit hati, apalagi aku udah pernah melahirkan ya kayak. Intinya mungkin dia mau bilang buat kita semua untuk jauh lebih bersyukur gitu loh. Iya, jauh lebih bersyukur. Syukurin walaupun bersyukurnya bukan dalam arti pada saat kita udah dikasih, tapi kita yang belum dikasih aja kita bersyukur karena kita Allah ngasih kita ujiannya di dalam sini, kita dibikin jadi orang yang lebih sabar gitu. Once nanti suatu saat nanti kita dikasih rezeki anak, kita akan lebih bisa mensyukuri itu dibanding orang-orang yang dikasih langsung tapi ditinggalin gitu kan. Iya. Itu sih maksudnya pasti ada selalu ada pelajaran di balik semua ujian yang Allah kasih ke kita. Nah ini ya dari keluarga Goku. Tahu nggak Kia, kamu udah baca sih. Tahu nggak Kia, Kak Irwan? Aku dulu ketika menunggu buah hati, aku melihat kalian terkadang menjadi patokan. Insya Allah. Aku berpikir kalian orang mampu yang bisa ikhtiar dengan biaya termahal pun tapi belum hamil waktu itu. Apalagi aku yang ikhtiar semampuku bayar dokter untuk pemeriksaan selanjutnya aja aku nggak mampu. Tapi rencana Allah memang terbaik. Ketika 5 tahun aku berjuang dan belum membuahkan hasil. Tahun ke-6 aku udah ikhlas, aku tawakal. Alhamdulillah Allah tiupkan janin dalam rahimku tepat tahun ke-6. Aku nangis terus bersyukur. Allah Maha Baik. Aku diberikan anak ketika aku sudah bisa membeli rumah kecil sederhana. Itu poinnya. Masya Allah loh. Allah tahu yang pas. Dan sekarang anakku udah umur 1,5 tahun. Kami udah menempati rumah sendiri. Aku ngikutin Kia sama Irwan belum hamil juga, itu sedih banget, berharap mereka secepatnya mempunyai anak. Dan lewat tayang ini aku nangis, barakallah Kia Irwan, semoga Allah janin ibunya sampai lahir, amin. Masya Allah ya. Makasih ya. Gue terharu banget, banyak banget yang doain. Tuh bener-bener kayak pas baca tuh maksudnya kayak ya Allah ternyata di luar sana tuh banyak banget yang peduli banget ya sama aku. Terus ya selama ini aku ngedapetin banyak orang yang nyinyir apa segala macam, tapi pas kemarin akhirnya berhasil gitu kan baru keluar gitu ya omongan-omongan orang yang bener-bener kayak sampai Masya Allah banget deh, support yang datang tuh luar biasa banget. Makasih banget buat perhatiannya semua, buat cintanya sama aku dan Irwan, makasih banyak. Aku nggak bisa balas pakai apa-apa, tapi ya, insya Allah di setiap doa aku akan selipkan untuk supaya semua yang lagi berjuang di luar sana, yang kemarin ngedoain kita juga, Allah berikan yang terbaik buat hidupnya. Amin. Amin. Nah ada lagi ya, 2016 saya ketemu sama Irwansyah di Medan, tepatnya di lobi hotel. Kami sempat berfoto, fotonya saya upload ke IG terus di like lagi. Saat itu kami sama-sama belum dikurnia anak. Ada kesamaan perjuangan waktu itu, perjuangan dapat anak itu sulit tanpa kehadiran anak dalam sebuah pernikahan. Setiap malam merasa hampa dan sedih. Alhamdulillah Allah memberikan karunia dengan menitipkan anak pada kami 2019 akhir. Setelah dikaruniai anak, saya selalu mendoakan Irwansyah agar dikaruniai anak juga seperti kami. Ini Masya Allah banget ya.
nggak kenal, baru kenal. Aduh, aku terharu. Alhamdulillah Allah bukan hanya mendengar doa dari Sungkar Family, tapi juga dari seluruh orang-orang yang mendoakan di Indonesia. Selamat ya Mas Irwan. Semoga terus istiqomah, bermanfaat bagi orang amin, banyak. amin. Gue terharu deh, baik banget ya. Maksudnya Iya, gini loh, bener-bener. Gak nyangka. orang mungkin gini, elah doa doang. Tapi doa nggak boleh digituin. Itu namanya the power of doa. Doa itu adalah senjata paling besar. Jadi jangan kayak doain doang gitu, nggak boleh. Kita nggak pernah tahu loh doa siapa yang nembus langit. Betul. Ya kan? Aduh, Masya Allah. Makasih ya udah didoain. Saya pejuang 2 garis, 17 tahun menanti keturunan. Masya Allah. Akhirnya terjawab di tahun 2019. Masya Allah. Selamat. Berbagai vonis kami terima dengan hati yang sangat menyedihkan. Bahkan divonis hanya memiliki peluang 5%. Gue sedih deh. Maksudnya kayak vonis tuh bikin orang kayak ngedrop kan. Banget. Untuk memperoleh keturunan. Tapi kami nggak pernah berhenti berdoa dan berusaha. Obatnya ternyata ada sangat dekat. Bahkan ketika saya sering jumpa ketika di masjid. Masya Allah ya. Maksudnya ketika dia mendekatkan sama Allah, di situ dia dikasih keturunan 17 tahun loh. Duh, Masya Allah ya. Hebat, Masya Allah. Tuh makanya buat ini sekarang yang kita share di sini mungkin kan teman-teman yang nonton kemarin nggak sempat baca-baca semua komen kan. Alias tuh ini kita bisa semuanya saling menguatkan di sini. Kalian nggak sendiri, kita nggak sendiri. Kayak dulu aku juga gitu, aku nggak sendiri. Aku ngerasa alhamdulillahnya aku punya teman-teman di sekeliling aku juga yang memang sama-sama lagi berjuang waktu itu. Jadi sampai sekarang bahkan. Jadi kita sama-sama saling nguatin, saling support kayak gitu. Nah ini dari Lavinia, nangis nontonnya. Aku juga 9 tahun penantian momongan. Banyak dibully tuh ya. Kenapa sih harus ngebully orang? Aku tuh biasanya dari keluarga, maksudnya bukan dari keluarga enggak, aja belum ya. tentu Ki. Enggak, kalau yang gue denger curhatan orang-orang yang ke gue, bisa ketemu nih, doain ya gitu, apa namanya, iya aku tuh kayak dibanding-bandingin sama ipar aku gitu deh, ada yang kayak gitu kan sedih banget. Aduh untung gue nggak, maksudnya kalau gue Kita nih dari mungkin keluarga nggak sama sekali ya. di posisi dia mungkin gue nggak kuat. Allah kasih ke dia kan berarti dia yang lebih kuat gitu. Gue langsung gituin sih, berarti kamu lebih kuat. Kalau aku kayak gitu. Tapi kalau haters ya haters kena hate ya. Bener-bener kalau komennya tuh jadi gitu ya. Udah jahat mungkin banget. Kayak kok gampang banget sih bilang kayak kok udah lama nggak ini, kok mandul ya? Kayak lu mulut inget ya, setiap hinaan yang keluar dari mulut kita hati-hati berbalik loh. Hati-hati banget. Ada orang dan yang dosa ke manusia itu benar-benar harus kita minta maaf ke manusianya. Iya, kita nggak akan diterima nanti di akhirat. Apa iya yakin sebelum meninggal ketemu sama orangnya yang kita hina? Terus maksudnya gini, yang aku benar-benar kayak speechless sama orang itu. Aku pernah tuh di komen aku kan kayak gitu, aku foto sama kalian kalau nggak salah. Terus akhirnya berantem sama orang-orang dong, karena yang pasti yang positif lebih banyak daripada yang negatif gitu, yang baik ya. Kayak Mbak perempuan tapi kok mulutnya kayak gitu, ntar berbalik. Oh enggak, anak saya udah banyak. Ingat ya, jangan sampai berbalik ke keturunannya. Iya, betul. Jangan sampai gitu loh, maksudnya harus jaga mulut, jangan berbangga hati dengan apa yang Allah kasih sekarang tapi mulutnya jadi jahat. Nih yang paling gue takutin ya, kita dikasih keturunan sama Allah tapi kita jahat sama orang lain, ngomongin orang bla bla bla. Anak itu titipan, jangan sampai anak ini apa ya Allah. Maksudnya jangan sampai diuji sama Allah di jangan titik pernah yang kita berbangga kuat. sama semua yang kita tuh nggak ada kuasa sama sekali untuk memiliki semuanya. Semua ini cuma sementara, semuanya cuma titipan gitu kan. Nah mungkin buat tadi semangat ya walaupun dibully. Nah, pikirnya pokoknya positif aja, terus selalu ingat aja setiap bulian yang masuk ke kita, kalau kita ikhlas nerimanya, kita maafkan orang itu, kita doakan supaya dia dibukakan hatinya, insya Allah kebaikan akan datang sama kita, yakin aja kayak gitu. Nah yang 9 tahun itu, sedih deh, tahun kemarin operasi kista ovarium, tubanya harus diangkat, sampai peluang kehamilan kemungkinan kecil. Tapi April kemarin diberikan nikmat hamil, benar-benar rasain mual ngidam. Tapi bulan Juli diambil lagi sama Allah. Sedih banget. Gue masih berjuang nih, ya Allah, gue lemes. Ya, bismillah. Sedih banget, nangis mulu sampai depresi, tapi semua sudah jadi ketentuan Allah. Selamat ya, ikut seneng.
Neng, semangat ya, Masya Allah. Maksudnya gini, Udah ada jaminan yang di surga insya Allah kalau ikhlas ya. iya, insya Allah ikhlas. Mudah-mudahan nanti dijemput di depan surga ya, jemputin orang tuanya yang ikhlas. Amin, Terus ya Rabb. mudah-mudahan insya Allah kita doain dan semua penontonnya doain yang tadi cerita. Mudah-mudahan segera hamil lagi dan Amin, lancar amin, melahirkan amin, jadi amin. anak yang soleh. Amin. Mudah-mudahan ya semangat. Allah kasih itu karena kamu kuat. Semangat. Oke, terakhir ya. Ya. Kak Kia, aku nangis Bombay seolah ngerasain euforia itu Masya Allah. pas tahu tespek Kak Kia garis 2. Momen paling terbahagia untukmu, Kak. Hari ini tanggal 7 September 2020, aku belum telat head. Kalau hitungan di aplikasi, tanggal 8 September jadwal mens. Pagi-pagi bangun tidur, aku iseng ambil tespek. Belajar halu dulu gimana rasanya kayak Kak Kia dapet 2 garis mencoba menghayal. Aduh, gemes deh. Meski aku tahu seharusnya orang tespek kalau udah telat head. Kadarullah tespekku bener-bener nyata 2 garis. Gue pikir gue memberikan bad influence loh dengan tespek terburu-buru, tapi alhamdulillah ya kalau bisa. Enggak, dia belum telat banget. Iya, maksudnya kan gue terburu-buru, dia kan juga belum telat. Gemes. Bener-bener gemeter sampai aku coba 2 kali hasilnya positif. Masya Allah. Aku browsing ternyata tespek positif sebelum head karena kadar beta HCG. HCG deteksi sama 17. Sujud syukur aku nangis bahagia diri kayak gini yang dirasain Kak Kia ya, aku kayak mimpi. Mudah-mudahan tes ke dokter nanti hasilnya positif. Amin. Bismillah, Amin, bismillah, amin, semangat. amin, Bismillah. Nah, pokoknya doain sebelum minta tolong doain kita doain dulu ya, dan semuanya sama-sama nguatin sesama perempuan. Kita jangan sampai saling menjatuhkan, apalagi kalau yang aku lihat ya, soal anak itu salah satu yang paling sensitifnya banget gitu ya. Orang ada yang kelihatannya cuek, misalnya kayak Kia kan orang cuek banget ya. Aku lebih baperan orangnya, tapi belum tentu dibalik itu Iya. dia nggak sedih gitu loh dikatain macam-macam. Maksudnya pergunain mulut, lisan, ketikan, sekarang zaman medsos kan, jadi tangan kita kan Sebijak semuanya nanti mungkin. dihisap ya. Jadi sebijak mungkin dalam nguntarin sesuatu, gimana caranya kita support orangnya, lebih ngedoain, kayak lebih semangatin orang, kayak semangat Mbak, aku kayak gini. Atau kalau kalian punya cerita yang memotivasi, dimotivasiin gitu. Kayak aku kalau ketemu orang yang misalnya kayak curhat sama aku masalah keturunan, aku selalu memotivasikan mereka karena aku pengalaman di mama dulu pernah, mungkin pada nggak tahu, kayak abis Kia, kita punya adik ya, yang ketiga, tapi waktu umur 9 bulan keguguran gitu karena kekurangan ketuban. Baru setelah itu Yusuf. Padahal mama kondisinya itu kista segala macem, ternyata hamil lagi. Terus ada cerita-cerita lainnya yang tante kita terus mau dioperasi semuanya sama dokter, dia bilang, "Dok, pulang haji deh. Saya baru mau dioperasi, pulang haji hamil." Ternyata di umur 40 sekian. Jadi gak ada yang pernah tahu karena itu tergantung Allah gitu kan. Jadi ya saling semangatin aja. Mudah-mudahan kalian semua dapat rezeki yang terbaik dari Allah. Paling Iya. aku cuman mau nitip aja sih, di saat kita dapat ujian apapun itu, mungkin aku ngejalanin hidup aku, lately aku lagi dapat banyak ujian alhamdulillah. Tapi apapun ujian yang Allah kasih, inget aja deh, ujian itu nggak akan kita bawa mati juga. Jadi semua ini tuh titipan dari Allah, harta, anak, keluarga, semua titipan dari Allah. Memang mungkin aku ngomong ini tapi nggak semudah itu ya ngejalaninnya, aku juga nggak mau muna. Kita juga Tapi belajar. ini kan kita sama-sama Masih belajar, mungkin di sini kita belajar bisa banget. ngingetin. Cuman apa yang udah aku alamin, ujian yang selama ini Allah kasih ke aku selalu kayak switch aja gitu pemikiran aku. Oke, ujian ini nggak akan gue bawa mati kok gitu, selama gue tidak menzolimi orang gitu, selama posisinya gue yang terzolimi, selama posisinya mungkin ini sebagai penghapus dosa-dosa gitu kan, udah ikhlas aja, jalanin aja. Jadi kenapa harus ini banget gitu, maksudnya kayak kok gue harus ngedrop banget gitu kan. Kemarin kan sempat prosesnya panjang banget kan. Nah, cara menguatkan diri aku lagi, aku tuh selalu mikir terburuknya. Hidup ini cuman sementara. Orang ada hadisnya kan cuman kayak
secelup ini doang kan, secelupan telunjuk doang, cuma berapa tetes, cuma segitu doang kenikmatan di dunia gitu. Terus ngapain kita ngorbanin semuanya untuk kebahagiaan di akhirat? Apalagi di akhirat nanti, di surga nanti dijanjiin ada tempat khusus untuk orang-orang yang sabar. Jadi mikirnya selalu ke situ aja. Bisa sabar nanti keturunan. Iya, itu kan bisa sabar semua kan. Jadi Iya. udah deh, ikhlas aja, yang penting tetap ikhtiarnya tetap dijalani. Iya. Oke, semangat, jangan Bismillah, doain ya, putus mudah-mudahan ini semangat. rezekinya Kia. Amin, mudah-mudahan ini Amin. dijaga. Amin ya Allah. Amin. Rezeki. Amin ya Rabb. Amin. Ya, dadah. Terima kasih. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.